Assalamualaikum guys. Hi, it's me again, Namira, the candidate from Indonesia Minister of Education. Do you guys know why I want to be the Minister of Education? Well, simple. The education in Indonesia is not that good, and I can't let that away. If I be the Minister of Education, I will make sure that everyone could get education properly. I will make every school, any type of education for free. Well, is that possible to make any type of education, any school to be free? Well, of course it can. Why? Because Indonesia is very rich. The problem is just the corruption that happened in Indonesia. Well, listen to me. 271 billion rupiah was getting corrupted in Indonesia. Not only that, there is a lot type of corruption with lot type of money, as if the money from the corruptor were using for the education in Indonesia. That is more than enough. But what if one day there is no one that could stop corruption? No one could fix Indonesian problem in education? Well, no worries. I will make sure that I, Namira, could fix it all. I'm Namira, presenter Mugaru. In Mugaru, big dreams starting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita belajar semua ya. Kalau sudah stres itu artinya sudah belajar. Nek arep maju gak stres itu artinya gak belajar. Nah ini kan sudah belajar semua kan. Insya Allah. Kalau gak begini gak belajar. Itu tadi sahabat Zahda. Itu mau stres mau. Komat kami dewe jan mau nemburi ya. Gak apa-apa itu namanya belajar. Ya, memang waktunya belajar. Pelajar itu tugasnya belajar. Oke, hari ini yang akan presentasi adalah kelompok 2. Kalau masih ada waktu kelompok 3 dan seterusnya. Ya. Terus nanti kalau sudah semuanya gimana Pak? Digeser satu kelompok. Kelompok 2 membahas bab 2. Mudun. Tek. Kelompok terakhir membahas 1. Terus muter terus. Jadi Pak Nur di sini cuma memberi kesempatan kepada kamu untuk presentasi aja. Sama meluruskan yang belum benar. Misalnya ada salah-salahnya Pak yang meluruskan. Jadi nanti semuanya ini akan belajar semuanya gitu loh. Bukan itu tok diwalik kelompoknya. Kelompok sing kari dhewe yang dhuwur dhewe. Mudun kabeh. Gitu ya. Oke, sekarang kelompoknya siapa? Kelompok 2. Siapa dulu? Iya, ayo. Berdirinya di sini ya. Oke. Ben ketok kono. Dan penggunaan mic-nya bolongan iki ning dhuwur. Aja sampai ning ngisor ngene, ning ngisor ngene gak krungu, ning dhuwur. Ngene ya. Pak, mulai ta, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Tetak Rafadil dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan sifat Allah Wadaniyah, Al-Alim dan Al-Khabir. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nama-nama yang baik seperti Asmaul Husna. Sifat dan Asmaul Husna ini mencerminkan dari sifat-sifatnya pada adalah zat yang maha sempurna. Di antara sifat dan Asmaul Husna ini ada Wadaniyah, Al-Alim dan Al-Khabir. Wadaniyah merupakan sifat Allah yang wajib kita imani, sedangkan Al-Alim dan Al-Khabir merupakan Asmaul Husna yang wajib diketahui dan dijadikan sebagai kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, melalui pengetahuan sifat dan Asmaul Husna ini, orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa dekat akan dijauhi kesalahan-kesalahan dan diberi kebaikan-kebaikan.
Pak. Pak. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Syafid Alfarezi. Saya akan mempresentasikan pengertian wahdaniyah dan al-alim dan al-khabir. Wahdaniyah merupakan sifat salbiyah yang artinya mencabut atau menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari satu. Dalam arti lain bahwa Allah itu satu atau esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Pengertian al-alim, al-alim merupakan al-alim artinya adalah Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui hal yang tampak dan yang gaib. Allah bisa melihat hal yang tampak atau hal yang gaib. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Khabir artinya Al-Khabir artinya Allah Maha waspada. Allah menciptakan Allah menciptakan makhluknya Allah menciptakan miliaran makhluk dengan ragam yang berbeda. Maaf jika memang ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Sari Maulana. Saya akan menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Beriman kepada sifat Allah dan Zat yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh akan membuahkan ketaatan yang baik. Cara menanamkan ketaatan tersebut adalah salat 5 waktu, menunaikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh, wes orang pulau bijim nama jenengmu siapa? Aswan. Oke, Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarapero Alfianto dan saya akan menjelaskan betapa bahayanya narkoba dan minuman keras. Minuman keras dan narkoba mengandung zat materi yang disebut hammer. Hammer adalah zat materi yang membuat penyantapnya mabuk.
narkoba dan minuman keras memiliki beberapa nama di dunia seperti sake, vodka, dan biru. Saya akan memulai menjelaskan dampak-dampak negatif narkoba dan minuman keras. Pertama, dampak negatif minuman keras dapat dilihat dari sisi kimia. Yang pertama, dapat menurunkan imunitas tubuh terhadap penyakit, mengganggu sistem saraf dan mengganggu sistem pencernaan. Itu adalah sebagian kecil dari dampak negatif minuman keras. Belum dilihat dari sisi masyarakatan, psikologi dan moral dan agama. Lalu saya akan menjelaskan bahayanya narkoba. Saya akan menjelaskan pengertian narkoba. Narkoba terdiri dari dua jenis, yaitu opioid dan kokain. Nama opioid atau opiat didapat dari kata diambil dari bunga dari terdapat siapa ya? Dari bunga apa ya? Pak, nggak ada minimalnya kan? Nggak ada minimalnya kan? Oh ya udah. Sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Kenzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzo Alfarski Blaugrana dari kelompok 4. Saya akan membahas materi dari judi dan pertengkaran. Judi dan pertengkaran adalah hal yang saling berkaitan dengan minuman keras, karena orang yang terbiasa minum minuman khamar dan berjudi biasanya akan hilang kesadarannya sebagai pelajar maupun orang tua untuk keluarganya. Berjudi dan minum minuman keras juga dapat menyebabkan pertengkaran yang berujung pembunuhan. Berjudi sendiri adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari yang sebelumnya. Para ulama tidak hanya memberikan ketentuan hukum bagi perilaku judi, tetapi juga memberikan hukuman bagi orang yang melakukan judi, yaitu tidak ada persaksian bagi orang yang berjudi. Yang kedua, tidak diucapkannya salam ketika bertemu dengannya. Yang ketiga, orang yang berjudi akan dilaknat oleh Allah. Dampak-dampak negatif dari berjudi yaitu berjudi dapat menimbulkan hancurnya rumah tangga. Yang kedua, judi juga dapat merusak iman. Yang ketiga, berjudi juga dapat mendorong perilaku syirik. Cara-cara untuk menghindari judi yaitu mempelajari lebih dalam bahaya dari judi bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dengan begitu orang akan sadar akan bahaya dari judi tersebut. Yang kedua, jangan sampai pernah mengunjungi tempat-tempat untuk berjudi. Yang ketiga, jangan sampai atau menghindari tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi tempat untuk berjudi. Raya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Nurul Fatah, dan hari ini saya mau jelasin tentang narkoba atau narkotika. Jadi yang belum tahu narkoba atau narkotika itu, jadi narkoba itu kayak sejenis obat-obatan terlarang atau obat-obatan keras gitu yang dampaknya itu bagi kesehatan itu sangat berbahaya banget. Ya kayak hammer gitu. Dan apa ya? Dan di sini aku mau jelasin tentang dampak dari mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Jadi dampaknya itu banyak banget, kayak misalnya berkhayal sama terngiang-ngiang sampai pusing gitu, sama apa ya, pokoknya banyak lah dampak buruknya bagi kesehatan, sama apa ya, dan jenisnya itu banyak banget, kayak misalnya sabu, kokain, ganja, opium, tramadol, dan sejenisnya. Pokoknya narkoba itu banyak banget jenisnya. Dan apa ya, dan narkoba ini telah diharamkan oleh para ulama, kayak apa ya, terusan apa ya, ya mungkin sebenarnya narkoba itu nggak ada dampak positifnya, yang ada itu dampak negatif. Jadi lebih baik jangan dikonsumsi. Dan nggak cuma narkoba itu efeknya sama kayak hammer, memabukkan juga bisa, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian atau membuat orang hilang kesadaran, melupakan dirinya terhadap dunia dan juga agama. Itu salah satu dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya nggak ada kalau menurut. Dan mungkin segitu dulu presentasi dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safia. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chavia. Alasan saya berdiri di sini adalah untuk menjelaskan kenapa kita harus berbuat baik atau hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jadi banyak surat dan ayat di Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita harus hormat, patuh, berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi kenapa sih kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Jadi begini, secara jasmani kita ada di sini, kita lahir, kita besar sampai saat ini adalah karena orang tua kita. Kita adalah daging orang tua kita, darah orang tua kita, dan apa yang kita rasakan juga akan dirasakan oleh orang tua kita. Karena itulah secara kuadrati kasih sayang. Orang tua menyayangi diri kita seperti mereka menyayangi dirinya mereka sendiri. Bahkan kita diberi kasih sayang yang melimpah itu sejak kita saat masih kecil. Dalam kasus ibu, kita diberi kasih sayang yang melimpah ini saat kita masih berada di kandungan. Mereka membawa beban yang berat yang bertambah banyak setiap hari, namun mereka tidak pernah mengeluh. Mereka terus memberikan kasih sayang kepada kita. Dan setelah kita lahir, ibu masih dibebankan tugas untuk menyusui kita.
Sementara ayah kita dibebankan tugas untuk mencari nafkah, untuk menafkahi kedua anggota keluarga tersebut. Dan setelah kita selesai pada fase menyusui, orang tua kita dibebankan oleh tanggung jawab yang sangat besar. Mereka dibebankan untuk merawat kita, kemudian memberi makan kita, memberi pakaian yang layak untuk kita, kemudian monitoring kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dan orang tua kita ini setelah melakukan pengorbanan yang sangat besar, mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah meminta imbalan kepada kita. Mereka hanya mengharapkan bahwa kita menjadi anak yang soleh-soleha, dan saat mereka wafat nanti, kita akan mendoakan kedua orang tua kita. Atas dasar itulah mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Seperti yang dijelaskan, seperti yang dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 36, perintah untuk mengimani Allah diiringi oleh perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena jasa orang tua kita sangatlah besar dan tidak dapat dinilai jasanya mereka. Begitulah hal yang dapat saya katakan mengenai alasan mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Jadi jika ada kesalahan kata dalam saya menyampaikannya, mohon dimaklumi karena saya adalah manusia. Segala hal baik yang saya sampaikan merupakan dari Allah, dan segala hal buruk yang saya sampaikan merupakan dari saya sendiri. Nuhun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahira apa Zahra deh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tata cara berbuat baik, tata cara menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua mencakup segalanya. Berbuat baik kepada orang tua mencakup segalanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Berbuat baik kepada orang tua, salah satu contohnya yaitu menghormati santun, lemah lembut, dan menghormati orang tua. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita untuk dapat berperilaku dengan tata cara yang sopan kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu kita dilarang oleh Rasulullah untuk mengatakan perkataan atau berkata kasar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dalam ayat ini Allah mengatakan janganlah sekali-kali kamu mengatakan dan membentak kedua orang tuamu, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Yang kedua yaitu merendahkan diri di hadapan orang tua dan selalu mendoakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi waghfir lahumā janāḥad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Di dalam surat ini Allah mengatakan wahai Tuhan, berfirman wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku di waktu aku masih kecil. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada guru. Guru bukanlah ayah dan ibu, dan bukan pula kakak atau adik, dan bukan juga kerabat yang mempunyai hubungan saudara dengan kita. Guru adalah penyelamat yang secara tulus membentuk kepribadian kita menjadi orang yang pandai dan berguna. Di rumah, orang tualah yang memelihara dan merawat kita. Namun di sekolah, gurulah yang membentuk dan mendidik kita menjadi orang yang terdidik dan budi pekerti. Guru memiliki tanggung jawab yang besar pada perkembangan ilmu dan sikap anak didiknya. Atas dasar itu, peranan guru tidak pantas diabaikan dan tidak wajar untuk tidak menaati guru. Adapun tata cara menghormati guru, yang pertama mendengarkan perkataannya, yang kedua menurut kepada perintahnya, yang ketiga merendahkan hati kepadanya, dan keempat menurut kepada perintahnya, yang kelima cepat mengerjakan tugas darinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri tanpa adanya imam dan makmum. Sholat sunnah munfarid terdiri dari: pertama, sholat rawatib; kedua, sholat tahiyatul masjid; yang ketiga, sholat tahajud; dan yang keempat adalah sholat duha. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat ini dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Contohnya seperti sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum duhur, dan sholat sunnah sesudah duhur. Lalu yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah ketika seseorang telah memasuki masjid. Kegunaan sholat tahiyatul masjid sendiri adalah untuk menghormati atau menghargai masjid. Yang ketiga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu setelah isya sampai menjelang subuh. Sholat tahajud sendiri sebaiknya dikerjakan pada waktu sepertiga malam terakhir, karena terdapat pada nama sholat ini yaitu sholat tahajud, yang artinya bangun tidur. Jadi sholat tahajud disarankan dikerjakan pada waktu bangun tidur. Yang keempat dan yang terakhir adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu matahari meninggi hingga waktu masuk duhur. Sholat duha sendiri dapat dikerjakan 2, 4, hingga 8 rakaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau sistem belajarnya seperti ini ya, misalnya disuruh maju tanpa bawa apa-apa, ini berdampak enggak? Berdampak enggak? Berdampak untuk saya? Iya. Enggak sih Pak, karena saya dari SD sudah belajar untuk ngafalin teks, karena dulu saya sering ikut lomba Pildazil juga kan, jadi ya sudah biasa untuk mengerjakan sendiri. Dan saya juga sudah menemukan metode belajarnya untuk menghafalkan buku ini Pak. Tuh. Gimana metodenya gimana ini? Pertama baca dulu Pak, karena ayah saya itu suruh saya untuk membaca. Kayak saya tanya gitu Pak, tentang pelajaran apa gitu. Ya ini apa? Baca dulu.
ya ini apa, baca dulu. Kalau udah baca baru dijelasin. Jadi harus baca dulu, Pak. Karena apa? Karena dengan membaca kita bisa paham ini nih maksud buku ini nih apa, Pak. Kayak contoh Al-Islam atau bab ini, bab menghargai orang tua atau bab tentang kitab-kitab. Baca dulu. Ini maksudnya apa sih yang di dalam ini tuh. Setelah itu kita resapi dulu. Oh, ini tuh menjelaskan tentang ini. Setelah itu baru menghafalkan, Pak. Sudah. Gitu doang, Pak. Simple. Kalau saya sih nggak hafalin semuanya, Pak. Jadi cuma baca doang. Lalu yang buat kata-kata sendiri yang menjelaskan tentang buku itu. Berarti dipahami. Iya, dipahami, bukan dihafalkan. Karena apa? Kalau saya menghafalkan itu malah pusing sendiri. Kalau menghafalkan itu, karena saya sulit untuk menghafalkan, sulit. Tapi kalau untuk menjelaskan tentang materi, saya bisa tanpa menghafalkan, gitu, Pak. Tapi sebenarnya menjelaskan tanpa menghafalkan nggak bisa. Iya sih, Pak. Tapi kalau saya itu kayak baca terus, akhirnya ya hafal sendiri. Kalau hafal kan tinggal baca terus aja sih, Pak. Kalau saya, Pak. Yang dibaca, yang dihafal itu pointer-pointernya. Iya, poin-poinnya itu. Tapi tetap orang bisa menjelaskan itu berarti dia hafal. Ya, udah hafal. Kalau nggak hafal, nggak bisa menjelaskan. Iya, Pak. Saya juga nggak bisa kalau bisa nggak hafal. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, siapa, Pak? Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya ingin mempresentasikan tentang tata cara dan ketentuan sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah merupakan sholat untuk mensolati seorang mayit, yaitu muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Sholat jenazah dilaksanakan dengan cara 1 rakaat 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Ketentuan sholatnya sholat jenazah seperti biasanya pada saat umumnya, yaitu terhindar dari najis dan hadas, serta bersih dari tempat pakaian serta menutup aurat. Tata cara sholat jenazah yang pertama, apabila si mayit laki-laki maka posisi imam sejajar dengan kepala si mayit. Si mayit perempuan, posisi imam sejajar dengan posisi tengah-tengah perut mayit. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang hikmah sholat sunnah berjamaah maupun munfarid. Setidaknya ada 5 sholat hikmah dari sholat sunnah secara berjamaah maupun munfarid. Pertama, jika sholat sunnah berjamaah atau munfarid, kita dapat memperoleh keutamaan dari sholat tersebut, yaitu menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, jika kita melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah, kita dapat memperoleh pahala dari sholat berjamaah tersebut. Yang ketiga, jika sholat sunnah dilaksanakan secara berjamaah, kita dapat mempererat tali silaturahmi serta menemukan sarana untuk ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, sholat sunnah juga dapat kita pelajari untuk umat Islam. Yang kelima, jika kita melaksanakan sholat sunnah di masjid, kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap masjid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdiza Zuka Faisananto. Saya akan mempresentasikan tentang sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum. Sedangkan sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Contoh ke-1, sholat Idaini. Sholat Idaini adalah sholat yang dilaksanakan di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh kedua adalah sholat gerhana. Sholat khusuf atau kusuf adalah sholat yang dianjurkan karena adanya peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Contoh ketiga, sholat istiqo. Sholat istiqo adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk umat Islam yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum, bercocok tanam, dan kebutuhan lainnya.
Salat istiqo dilaksanakan di setiap waktu kecuali waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat memperoleh sesuatu yang menggembirakan hati atau mensyukuri yang disebabkan telah dikaruniai nikmat atau keberhasilan yang besar dari Allah. Sujud syukur dapat dilakukan tanpa wudhu, tidak menghadap kiblat di sembarang tempat, tidak perlu membaca takbir dan salam, dan dilakukan di luar sholat. Sujud syukur dapat dilakukan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika mendapatkan anugerah atau nikmat baru seperti mendapat hidayah, masuk Islam, kelahiran anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika selamat dari musibah seperti selamat dari kecelakaan, pembunuhan, bencana, dan lain sebagainya. Sujud syukur dilakukan dengan cara meletakkan semua anggota sujud yakni dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung jari kaki, dan dilakukan hanya sekali sujud, bukan dua kali sebagaimana dalam sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen dari absen 8 dari kelas 8B. Saya akan menjelaskan pengertian apa itu sujud sawi dan tata cara mengerjakannya. Sujud sawi menurut bahasa memiliki makna yang sama dengan nisyan dan ghaflah, yaitu yang memiliki arti lupa terhadap sesuatu atau lalainya hati dari suatu perkara. Sujud sawi merupakan sujud yang dapat dilakukan dengan cara sujud sawi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan salah satu rukun sholat, lupa menyempurnakan bilangan sholat, atau ragu-ragu dalam jumlah bilangan sholat. Sujud sawi dapat dilakukan dengan cara sujud 2 kali sujud sebelum salam, atau setelah sholat dengan cara 2 kali sujud setelah salam. Bacaan doa sujud sawi ini sama dengan bacaan sujud dalam sholat biasa. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitara Sahda Farzana dari kelas 8B. Hari ini saya ingin menjelaskan apa itu sujud tilawah. Tilawah menurut bahasa adalah bacaan. Sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan ketika kita sedang membaca atau mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dapat dilakukan di luar sholat ataupun saat sholat. Dan hukum dari sujud tilawah ialah sunnah. Adapun tata cara untuk sujud tilawah antara lain ketika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah di luar sholat, maka langsung takbir, mengangkat kedua telapak tangan layaknya takbiratul ihram, dan langsung disusul dengan sujud 1 kali. Sementara ketika dalam sholat
Sementara ketika dalam sholat sementara ketika dalam sholat makmum bergantung kepada imam saat membaca ayat-ayat sajadah. Jika imam sujud maka makmum pun sujud. Namun jika imam tidak sujud maka makmum pun tidak sujud. Setelah sujud tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Ada 15 ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran, antara lain Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 107, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, Shad ayat 24, Fussilat ayat 37, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir Al-Alaq ayat 19. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elnara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnara Naharin Maulana. Akan menceritakan kehidupan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah salah satu budak dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah. Kemudian setelah ayah Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sedih, rasa dan duka banyak dirasakan bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah orang yang paling tahu rasa penderitaan Rasulullah. Kemudian setelah ayah Rasulullah meninggal dunia, kemudian juga disusul dengan ibu Rasulullah. Di usianya Rasulullah yang sangat kecil, yaitu 6 tahun, sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ummu Aiman selalu ada di sisi Rasulullah, menjadikannya seorang perempuan yang sangat dihormati dan disayangi oleh Rasulullah. Rasulullah juga pernah memanggil Ummu Aiman ibu. Kemudian setelah Rasulullah meninggal dunia, kemudian setelah Rasulullah menikah, Rasulullah membebaskan Ummu Aiman, menjadikannya Ummu Aiman menjadi merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Novel Ar-Raib. Saya akan menjelaskan tentang sahabat as-sabiqunal awwalun, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu 4 sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ayah Ali bin Abi Thalib adalah Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah. Meski Abu Thalib tidak menyatakan bahwa dia masuk Islam, tapi peran yang dilakukan oleh Abu Thalib sangatlah besar, yaitu melindungi Rasulullah pada awal masa dia berdakwah. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dikenal sederhana. Dia mampu membiasakan dirinya untuk hidup sederhana. Meskipun dia sudah menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan, dia tetap hidup dengan sederhana, dengan berpakaian sederhana, naik keledai ke saat berpergian. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang pemberani, dibuktikan dengan saat peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya karena Rasulullah tahu bahwa akan terjadi penyergapan di rumahnya. Tanpa takut sedikit pun, Ali bin Abi Thalib pun menerimanya dan menyuruh Rasulullah pergi hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Setelah peristiwa tersebut, Ali bin Abi Thalib
pun menyusul Rasulullah dan berpergian di malam hari untuk menjaga dirinya. Masuknya Ali bin Abi Thalib membuat jajaran Islam semakin kuat karena dia adalah orang yang kuat dan pemberani. Meski awalnya dia menyembunyikan bahwa dia telah masuk Islam dari ayahnya, tak lama kemudian ayahnya pun tahu bahwa Ali bin Abi Thalib telah masuk Islam. Namun ayahnya tidak melarang dirinya. Ayahnya pun malah mendukungnya untuk masuk Islam bersama Rasulullah. Ali bin Abi Thalib pun itu yang membuat Ali bin Abi Thalib semakin kuat untuk mengimani ajaran Allah. Terima kasih dari saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Raditya Nugroho, biasa dipanggil Raka. Saya akan menjelaskan As-sabiqunal awalun, yang artinya adalah orang yang pertama kali memeluk Islam adalah sahabat dan keluarga Rasul. Pada saat itu dakwah Rasul sangatlah masih rahasia. Banyak orang yang tidak percaya pada misi kenabian dan akhirnya mengecek dan mengolok-ngolok. Saya akan menjelaskan Abu Bakar bin Asidin. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, yang artinya adalah hamba Ka'bah. Lalu Rasulullah menggantinya dengan Abdullah, yang artinya hamba Allah, dan diberikan gelar oleh Nabi SAW adalah Asidin, yang artinya benar dan jujur. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salma Kina Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakina. Di sini saya akan memperkenal lebih dekat bagaimana sih pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah sangat amat terkenal karena ilmu pengetahuannya yang sangat berkembang pesat, terutama di ilmu agama, ilmu kedokteran, dan juga bahasa Arab. Ilmu agama yang saat itu sangat amat berkembang itu ilmu hadisnya. Ilmu hadis ini ditandai oleh pembukuan secara resmi pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ilmu kedokteran yang sangat terkenal saat itu pada masa Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, yang dimana beliau ini terkenal di Cordoba karena beliau itu mampu meletakkan beberapa tata cara ilmu bedah dan juga mampu menciptakan alat bedah tersendiri. Bahasa Arab juga memiliki kemajuan. Contohnya, pemerintah Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Selain dari 3 ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan juga berkembang di bidang-bidang lain seperti ilmu fikih, ilmu qiraat, ilmu nahwu, ilmu tafsir, dan juga ilmu tasawuf. Mungkin segitu dulu aja yang bisa aku kenalin ke kalian bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Salma Zakaria Baksin dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ilmu qiraat adalah ilmu seni membaca Al-Quran yang bacaannya langsung tersambung kepada Rasulullah SAW.
Ilmu qiraat adalah ilmu keislaman tertua pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Ilmu tafsir adalah ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran yang penjelasan kata mufradat dan lain-lain. Ilmu tafsir pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar, ilmu tentang Al-Quran belum dibukukan, dan pada masa Utsman bin Affan, Utsman mengambil tindakan yaitu penyeragaman tulisan-tulisan Al-Quran untuk menjaga keutuhan Al-Quran dan juga mempersatukan masyarakat Islam pada masa itu. Ilmu hadis merupakan rujukan bagi umat Islam untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Faido Sakinah dan saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa Bani Umayyah. Ilmu fikih merupakan salah satu ilmu fikih secara harfiah merupakan salah satu perkembangan ilmu fikih merupakan salah satu ilmu fikih secara bahasa, ilmu fikih secara harfiah merupakan salah satu pengembangan masa ilmu fikih merupakan salah satu perkembangan masa Bani Umayyah yang berasal dari ilmu fikih merupakan salah satu Bani Umayyah yang membahas tentang persoalan ilmu fikih merupakan salah satu harfiah. Ilmu fikih adalah salah satu harfiah yang membahas tentang persoalan yang mendalam terhadap suatu hal. Fikih adalah ilmu keislaman yang secara khusus membahas tentang persoalan yang membahas tentang suatu aspek. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nilainya sudah jadi semua ya, sudah jadi semua. Jadi yang Pak Nur nilai itu bukan uret-uretan dengan buku-buku, karena kalau ujian tulis itu kan biasanya kan contohan ya Dan ya. Nah, Pak Nur tidak suka seperti itu, makanya seperti ini ulangan hariannya. Kemudian untuk minggu depan mudun sitok ya. Yang kelompok 1 bahas kelompok 2. Yang punya kelompok 2 ya. Mudun. Terus yang kelompok terakhir tadi itu bahas yang kelompok 1. Gitu kan? Bab 1. Nanti muter terus nanti. Iya, sampai balik mana? Pokoknya semuanya itu nanti kamu pelajari semua akhirnya.
Hei. Ini kan saya kan sholat sunnah berjamaah. Tadi nanti minggu depan sholat sujud syukur, sujud tilawah, sujud sawi. Ya. Jadi turun satu anunya, babnya. Terus yang menjelaskan tentang orang tua tadi siapa ya? Cafia. Iya. Kelompok di atasmu siapa? Siapa? Kaisar. Oh iya, Kaisar, Raya sama Kenzo. Ke bawah. Bawah mudun. Oke. Oke ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir.